sih reduksi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Oksidasi adalah kehilangan suatu atau lebih elektron yang dialami oleh suatu atom, molekul ataupun ion. Nah, sementara untuk reduksi adalah perolehan elektron. Nah, istilah dari reduksi yaitu merupakan transfer elektron, terkadang dipergunakan untuk reaksi-reaksi redoks yang seperti kita gunakan biasanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sel-sel galvanik. Nah, dalam sel-sel galvanik itu ada apa aja sih? Nah, mari kita simak. Nah, di sini saya akan menjelaskan sel galvanik. Nah, sel galvanik itu apa sih? Sel galvanik itu merupakan sel di mana reaksi kimia muncul secara spontan, melepaskan energi listrik yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, pasti teman akan banyak bertanya, apa-apa aja sih yang ada di dalam sel galvanik ini? Yang pertama itu ada yang pertama potensial elektroda tunggal, yang kedua sel-sel galvanik, yang ketiga representasi skematis dari sel-sel galvanik, yang keempat potensial sambungan cair, yang kelima itu aturan-aturan untuk sel-sel galvaniknya sendiri, yang keenam elektroda hidrogen standar, dan yang ketujuh itu adalah pengukuran sel volta. Nah, di sini yang pertama potensi elektroda tunggal. Nah, istilah dari potensial di sini sama seperti yang didefinisikan dalam fisika, yaitu usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan dari suatu jarak yang tak terhingga atau suatu titik acuan tertentu yang lain ke tempat yang ditujunya. Nah, untuk itu dalam sebuah potensial elektroda tunggal antara sebuah metal dengan ionnya tidak pernah diukur secara absolut. Kenapa tidak pernah diukur secara absolut? Karena dalam rangka menentukan perbedaan potensial antara dua titik, kita biasanya menggunakan sejenis voltmeter, dan ini dibutuhkan kabel-kabel yang tujuannya adalah untuk menghubungkan kedua titik tersebut dengan alat ukurnya. Nah, yang kedua itu adalah sel galvanik ataupun yang bisa disebut dengan sel volta. Ada sel di mana pada sel ini sebagian dari energi yang dilepaskan secara spontan dalam suatu reaksi kimia dikonversi menjadi energi listrik sehingga dapat digunakan untuk melaksanakan kerja. Nah, sebaliknya untuk sebuah sel elektrokimia di mana energi kimia dipaksa untuk berlangsung ke arah non spontan akan disebut sebagai sel elektrolisis. Nah, dapat kita amati tipe sel ini dalam pembahasan berikut. Biasanya dalam kimia analisis kita tidak tertarik untuk benar-benar melakukan kerja listrik dengan menggunakan sel galvanik ataupun sel volta ini. Kita lebih tertarik pada voltase maksimum yang dapat diamati hanya jika kita dapat membiarkan sel tersebut bergerak turun selama kita mengukur voltasenya. Yang ketiga, representasi skematis dalam sel galvanik ataupun sel volta. Nah, bagian ini menjelaskan fungsi dari dua jenis elektroda yang berbeda. Sebagian satu unit untuk menggabungkan elektroda kaca dan elektroda representasi yang menjadi satu tubuh. Dalam representasi skematik sel galvanik ataupun sel volta ini, orang akan mencatat simetris antara anggota kiri dan kanan. Yang keempat adalah potensial sambungan cair. Nah, sebuah potensial sambungan cair dapat diperkirakan akan terbentuk pada setiap pertemuan antara dua larutan ionik
yang komposisinya berjalan sebagai sebuah hasil dari kecenderungan ion-ion yang berbeda untuk berdifusi pada tingkat-tingkat yang berbeda-beda di seluruh batasannya. Ada kemungkinan untuk menghitung potensial sambungan cair untuk kasus yang sederhana, namun dalam campuran-campuran elektrolisis kompleks, nilai dari potensial ini biasanya tidak diketahui. Potensial sambungan dapat berubah-ubah pada rentang yang cukup besar. Rentang tersebut bisa juga sempit dalam beberapa kasus, namun biasanya potensial ini memiliki order beberapa milivolt seper 1000 volt. Nah, seperti sambungan diminimalisis dengan menggunakan jembatan garam, di mana di dalamnya elektrolit cukup terkonsentrasi dan kation serta anionnya mempunyai mobilitas yang hampir semua besar. Ion kalium dan klorida adalah contoh dan jembatan garam dari kalium klorida yang dijenuhkan banyak yang digunakan oleh semua orang. Nah, untuk yang kelima adalah aturan sel galvanik ataupun sel volta. Nah, untuk yang pertama voltmeter, yaitu untuk menentukan besarnya potensial sel. Yang kedua itu jembatan garam untuk menjaga kenetralan muatan listrik dalam larutan. Yang ketiga itu ada anode, yaitu elektrode negatif tempat terjadinya reaksi oksidasi Zn ataupun seng. Nah, yang keempat itu katode yaitu elektrode positif, yang itu tempat terjadinya reaksi reduksi Cu ataupun tembaga. Nah, yang keenam itu ada elektroda hidrogen standar. Nah, untuk elektroda hidrogen standar yang biasa disingkat SHE adalah sebuah elektrode redoks yang menjadi dasar bagi skala termodinamika pada potensial reduksi oksidasi. Nah, potensial elektrode absolutnya diperkirakan sebesar 4,44 atau kurang lebih 0,02 volt pada 25 derajat Celcius. Tetapi untuk menjadi dasar bagi perbandingan dengan seluruh reaksi elektrode lainnya, potensial elektrode standar hidrogen disepakati bernilai 0 volt hingga pada suhu 298 Kelvin. Potensial dari elektrode lainnya dibandingkan dengan elektrode hidrogen standar pada suhu yang sama. Nah, yang ketujuh yaitu yang terakhir, pengukuran voltase. Nah, seperti yang dalam kimia analisis kita biasanya ingin mengukur voltase dari sebuah sel galvanik pada kondisi di mana sel tersebut sebenarnya tidak melakukan kerja listrik. Nah, artinya kita ingin mengukur kecenderungan reaksi sel untuk berjalan tanpa membuatnya berjalan sama sekali. Dengan kata lain, kita tidak ingin proses pengukuran menurunkan voltase yang akan kita ukur. Hal ini biasanya mengeliminasikan pengukuran voltmeter yang sederhana, di mana sel galvanik atau sel pulsa itu sendiri menyediakan tenaga untuk menggerakkan koin dan menunjuk galvo